adalah salah satu pahlawan yang dicintai dan dikagumi dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia adalah pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah kemiliteran Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya dalam memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Itulah sosok Jenderal Sudirman, pemimpin berkarisma besar yang rela berkorban memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kini bangsa Indonesia mampu merasakan kemerdekaannya. Banyak berbagai kisah heroik dan berbagai kisah kesaktian yang dialami oleh Jenderal Sudirman. Salah satu kisahnya yakni saat Jenderal Sudirman dan pasukannya sedang melakukan perang gerilya pada tahun 1948 yang senter beredar dan menjadi sejarah di tanah air. Kala itu, Jenderal Sudirman berhasil mengecoh Belanda yang berusaha menangkapnya. Dia disebut memiliki jimat yang ampuh untuk melindungi dirinya dari serangan agresi Belanda kala itu. Inilah salah satu kisah dari berbagai kisah heroik dan kesaktian Jenderal Sudirman dalam menghadapi Belanda. Perang berbunyi, jantung berdegup kencang tatkala Indonesia kembali didatangi oleh pasukan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Saat itu, Belanda mulai menyerang pangkalan udara Maguwo di kota Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Mereka berhasil menguasai Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Karena Belanda terus-menerus melakukan serangan, pada tanggal 22 Desember 1948, Jenderal Sudirman memutuskan untuk meninggalkan kota Yogyakarta untuk memulai perang gerilya. Sebenarnya, saat itu Jenderal Sudirman sedang mengalami sakit TBC yang membuat paru-parunya hanya berfungsi 50%. Karena itulah, Presiden Soekarno menyarankan agar Jenderal Sudirman beristirahat lantaran terbujur sakit, dan Presiden Soekarno juga menyarankan agar tidak melakukan perang gerilya. Sekarang lebih baik Dimas pulang dan mengasuh Dimas di sini saja bersama-sama kami. Namun, meskipun dirinya sakit parah, bagi Jenderal Sudirman tidak ada kata menyerah. Beliau adalah orang yang gigih pendirian dan berusaha secara maksimal meskipun kondisinya menyulitkan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang gerilya semesta. Singkat cerita, akhirnya Jenderal Sudirman melakukan misi perang gerilya yang berlangsung pada akhir Desember 1948 hingga awal Juli 1949. Gerilya adalah cara berperang dengan sembunyi-sembunyi dan menyerang secara tiba-tiba. Selama perang gerilya, pasukan yang dipimpin Jenderal Sudirman melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoi.
Selain berbagai strategi untuk memecah konsentrasi Belanda, perang gerilya juga merupakan respon Indonesia atas agresi militer kedua yang dilancarkan oleh Belanda. Duiden de plaatsnaam waar de Desta's en fabrieken lagen. Trieste verwoestingen te midden van de prachtige zwijgende natuur.